Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 1556-1560. Saat hasil ini keluar, beberapa orang senang dengan seseorang. Kegembiraan alam adalah perwakilan dari perusahaan mobil pemenang penghargaan, dan mereka yang tidak mau menang, apalagi jika mereka tidak sama dengan suara nomor 1. Setelah kerja keras yang lama, saya mencoba semua yang saya bisa untuk meneliti, dan bahkan mempelajari Taihua Holding Group. Eksekutif mereka juga secara pribadi memeriksa mobil mereka sendiri, dan beberapa bahkan diam-diam mengeluarkan uang untuk membeli tiket hadiah. Tapi hasil akhirnya kurang memuaskan. Ada yang bersorak, ada yang diam-diam tersesat, tapi hasilnya tidak bisa diubah. Dalam 12 penghargaan terakhir, Song Jiang memenangkan 2 di antaranya, paling banyak, dan perusahaan mobil top lainnya hanya mendapat 1, dan ada nasib buruk seperti Madian, bahkan hadiah pun tidak tersedia, mereka berempat. Suara terakhir adalah yang kedua. Perwakilan Madian Motors ini diam-diam menyayangkan karena mereka tahu bahwa seperti perusahaan mobil lainnya, mereka akan mempromosikan mobil agar bisa memenangkan hadiah. 4 detik. Ironi yang sangat besar. Nasib sial yang sama dengan mereka sama, ada beberapa mobil di depan, tapi tidak ada yang diberikan. Perusahaan mobil terbesar pertama dan kedua di dunia bahkan tidak memenangkan penghargaan. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Perusahaan mobil papan atas lainnya diam-diam senang, kok jualnya tinggi, dan netizen masih lebih suka mobil kita. Sekarang Anda memiliki volume penjualan yang tinggi, Anda mungkin tidak dapat melakukannya di masa mendatang. Kali ini selama sebulan pameran, mereka telah menerima banyak pesanan. Bukan hanya China, ada pesanan di seluruh dunia. Mereka tidak tahu berapa banyak pesanan yang telah ditandatangani orang lain, tetapi mereka memiliki banyak bisnis. Langsung saja ke titik ini, jika ada Pearl Award tahun depan, mereka juga akan datang untuk berpartisipasi. Liu Chuanzi mengundang perwakilan dari 10 perusahaan mobil terkemuka untuk memberikan penghargaan kepada kendaraan pemenang penghargaan ini. Semuanya adalah piala yang terbuat dari emas murni. Dalam kata-kata Feng Yu, ini adalah kinerja emas, dan piala kristal dan bahkan kaca itu terlalu rendah. Di malam hari, Feng Yu berkumpul lagi untuk melihat bagaimana hasil dari Pearl Award diadakan. Volume penjualan Song Jiang Auto meningkat 50.000 unit di luar negeri. Ini hanya 1 bulan. Tentu saja nanti pasti turun, tapi dengan promosi poin ini, volume penjualan luar negeri pasti lebih tinggi dari tahun lalu. Waktu peri tumbuh paling banyak, terhitung 37%, diikuti oleh Rusa Oriental, terhitung 21%, lalu B1 ini, proporsinya. Bahkan pasar domestik, semua model kami ada peningkatan penjualan yang signifikan. Tahun ini rencana volume produksi dan penjualan kami disesuaikan dari 2 juta unit menjadi 2,2 juta unit. Tugas produksi pabrik menjadi lebih berat. Untungnya, pabrik kami juga berkembang pada saat yang bersamaan. Pada saat laporan, Li Mingde penuh dengan lampu merah. Tahun lalu hanya 1,5 juta unit. Ketika tahun ini berencana memproduksi dan menjual 2 juta unit, banyak orang yang merasa tidak mungkin bisa mencapainya. Namun kini sepertinya penjualan 200 unit pasti bisa dituntaskan, harus menembus angka 2,2 juta unit. Feng Yu mengangguk, bagus sekali, kita tidak perlu menghabiskan begitu banyak uang untuk mengevaluasi penghargaan ini, tetapi tahun ini biaya promosi kita harus naik banyak dan pertumbuhan laba akan berkurang. Ya, itu bukan biaya acara ini. Itu hanya iklan luar negeri. Kami akan meningkatkan investasi sebesar $1 miliar, yang tertinggi dalam sejarah kami. Di dalam negeri, perusahaan mobil besar, termasuk merek asing, juga akan meningkatkan propaganda, dan publisitas kita tidak bisa dilonggarkan. Tapi laba tahun ini tidak meningkat banyak, tetapi tumbuh. Tahun depan pasti akan meningkat lagi. Kami semakin dekat dengan perusahaan mobil top dunia. Saya pikir kapan organisasi-organisasi itu akan memeringkat mobil di tahun depan. Bisa membantu tetapi menempatkan kami di 10 besar. Feng Yu tersenyum dan mengangguk dan berbalik untuk melihat Jiang Wanmeng, telepon jahe, angin dan hujan.
Penghargaan Mutiara Industri Otomotif ini tidak hanya mempromosikan Songjiang Motor secara besar-besaran, tetapi juga mempromosikan banyak produk secara besar-besaran. Belum lagi perusahaan jaringan, ribuan derajat, lagu kuno, Facebook, China Network dan pendaftaran lainnya meningkat, karena netizen harus mendaftar untuk memilih. Untuk perusahaan jaringan, basis pengguna memiliki peran penting. Dengan basis pengguna yang besar, ada banyak proyek yang dapat menghasilkan uang, dan bahkan jika Anda hanya beriklan, Anda dapat memperoleh banyak penghasilan. Jika Anda membuat aplikasi lain, keuntungannya akan lebih tinggi. Pada halaman voting, meskipun Anda tidak dapat menambahkan iklan untuk produk lain, Anda dapat melakukannya di halaman sebelumnya. Misalnya, Kiandu.com memiliki iklan tautan pemungutan suara. Di sebelah iklan ini, itu adalah tautan iklan ponsel angin dan hujan. Jika Anda tidak mengarahkannya, Anda akan melihat telepon hujan. Sehingga ketika Lee Mingde melaporkannya, dia tidak menyebutkan berapa biaya acara tersebut karena harus membaginya. Misalnya, kegiatan itu mengambil total 500 juta rem, tetapi dibagikan ke masing-masing merek, yaitu puluhan juta. Puluhan juta rem telah mendapatkan perhatian yang begitu tinggi di dunia, dan masih sangat hemat biaya. Selama acara berlangsung, penjualan ponsel angin dan hujan meningkat 17% dibandingkan bulan lalu. Ini adalah bulan dengan pertumbuhan tercepat bagi kami. Bersama dengan saluran promosi kami yang lain, penjualan ponsel angin dan hujan tahun ini pasti dapat diselesaikan. Target pertumbuhan 15. Dalam hal produksi dan penjualan ponsel angin dan hujan dunia, pertumbuhan 15% sudah merupakan angka yang sangat menakutkan. Nuo Jia peringkat kedua, tujuan mereka hanya 10%. Bahkan notebook kami pikir meningkat 12% dibandingkan dengan penjualan bulan lalu, dan penjualan desktop meningkat 7%. Terutama penjualan all-in-one yang paling meningkat. Semua orang melaporkan pertumbuhan penjualan produk, dan semua orang bahkan penuh senyuman. Laporan selesai di sini, dan Kazuo Kasumi juga melaporkan melalui video online. Saat pertama kali mendapat penghargaan industri mobil, mereka merasa sedikit boros. Mereka menghabiskan begitu banyak uang, mungkin perusahaan mobil asing. Namun, saya tidak menyangka bahwa Songjiang Motors tidak hanya memenangkan penghargaan, tetapi popularitasnya meningkat, dan merek serta produk lain mendapat manfaat darinya, dan mereka menghasilkan banyak uang. Tidak hanya grup induk Taihua, tetapi juga grup penahan angin dan hujan, juga mendapat manfaat besar. Tampaknya penghargaan Mutiara ini terlalu sukses, dan harus diadakan tahun depan, apalagi 500 juta, bahkan bernilai 8 miliar rem. Hanya saja Feng Yu sangat senang. Saat menghitung berapa penghasilan mereka kali ini, sebagian orang tidak senang, terutama pemilik mobil Cina. Mereka mengira keuntungan ini telah ditempati oleh Songjiang Motor dan perusahaan mobil asing tersebut. Mereka tidak mengambil sesuatu yang murah. Yah, tidak memanfaatkannya, itu adalah kerugian. Jenderal Feng, kamu datang sendiri. Melihat Feng Yu masuk, Departemen Industri Bumeng bangkit dan berdiri dan berkata, "Saya ingin mengundang perwakilan dari Taihua Holding Group dan Bincang Machinery Manufacturing Group." Saya tidak berharap Feng Yu datang sendiri. Bukankah Feng Yu tidak bertanggung jawab atas perusahaan? Departemen pria bangkit dan berdiri, dan semua orang segera berdiri. Nama Feng Yu memberi mereka banyak tekanan. Feng Yu memandangi semua orang, beberapa orang telah menguntungkan kami, dan pada gilirannya memberitahu kami, bagaimana saya tidak bisa datang. Yang lain mengintip dan tidak berani melihat Feng Yu. Tetapi mereka memikirkan tujuan mereka. Karena mereka telah datang, mereka telah menyinggung Feng Yu, atau mereka harus mengandalkan kekuatan panitia untuk memberi mereka keuntungan. Penghargaan Jinyang sudah berakhir, tahun depan. Saya tidak menggunakan orang lain untuk bertanya. Feng Yu langsung duduk, semua orang berdiri dan melakukan duduk. Meng Bu telah membuka mulutnya, bagaimana anti pelanggan Feng Yu? Feng, aku telah mengundangmu untuk datang ke sini, ada beberapa hal, kamu perlu berkomunikasi. Komunikasi. Apakah Anda yakin ini adalah sikap komunikasi? Feng Yu menyela kata-kata Meng. Tidak ada yang perlu dikatakan, saya akan menghabiskan jutaan menit dan saya tidak punya waktu untuk mengkhawatirkannya di sini. Dalam hitungan menit dan menit,
Kalimat ini membuat para bos perusahaan mobil lain tidak tahu bagaimana menilai. Menurut kekayaan bersih Feng Yu, orang benar-benar dapat menghasilkan banyak uang, tetapi nada ini terlalu sombong. Feng Zong, Meng Bu ada di atas sini. Apakah benar mendengarkan suka dan duka Meng Bu? Bos Modu Auto sengaja mengambil barang. Feng Yu menyipitkan mata ke masa lalu, siapa kamu? Siapa kamu? Bos mobil Modu tertegun dan wajahnya memerah. Dia juga orang nomor satu di industri mobil Huaxia. Feng Yu bahkan tidak tahu siapa dia, ekspresinya, nadanya, sepertinya dia tidak pernah pantas mendapat perhatian. Departemen Meng naik kali ini dan dengan cepat pergi ke putaran, semuanya, dengarkan saya dulu. Kami baru saja mengadakan penghargaan Mutiara Industri Otomotif Dunia, yang merupakan ibu kota industri otomotif dunia. Ini sangat sukses. Di sini, grup telah berkontribusi banyak, dan Feng telah berkontribusi. Feng Yu mengangguk. Aku pikir juga begitu. Ekspresinya sedikit bangga, dan seseorang terus menyombongkan diri, tidak berhenti. Mulut Meng berkedut. Dalam keadaan normal, ketika dia mengatakan ini, haruskah pihak lain tidak rendah hati? Apa artinya saya berpikir begitu? Dia tiba-tiba tidak tahu bagaimana untuk terus mengatakan, Feng ini, benar-benar tidak setenar pertemuan, pikirannya sulit dipahami. Yang lain juga melompat di sudut mata mereka. Feng ini tidak persis sama dengan legenda. Tapi kita masih ada masalah. Kali ini total ada 12 hadiah utama, di mana ada 8 mobil penumpang dan 4 kendaraan niaga. Feng Yubai memandang Meng, dan wajahnya sangat bingung. Apa kamu tahu kenapa? Ini bukan omong kosong. Pasang surut Departemen Meng terus mengatakan, ada 8 penghargaan untuk mobil penumpang. Apakah Anda memiliki 2 pasang mobil Songjiang? 6 lainnya semuanya hilang oleh perusahaan asing. Bahkan 4 penghargaan untuk kendaraan niaga, semuanya diambil oleh perusahaan asing, kan? Acara ini diselenggarakan oleh Anda. Anda telah memenangkan hadiah. Ini menunjukkan bahwa Anda sangat percaya diri dengan penghargaan tersebut. Apakah benar? Apakah Anda lebih suka merekomendasikan mobil asing atau kendaraan dari saudara-saudara China kita? Tunggu sebentar. Feng Yu melambaikan tangannya, mobil saudara. Perusahaan mobil mana yang bersaudara dengan kita? Bagaimana definisi saudara dan mobil? Feng Zong, semua orang adalah perusahaan mobil China. Bukankah ini perusahaan mobil saudara? Apakah kamu dan Tata Motors bersaudara? Bos mobil Yang Cheng tidak bisa tidak mengatakannya. Feng Yu meliriknya, bagaimana saya ingat, Anda merekomendasikan satu sama lain dengan Madian Motors. Apakah Anda masih di depan media, memuji mobil gila itu? Saya pikir Anda dan Medan Gila adalah saudara. Itu, Grace, ketika kamu datang ke mata Madian, kenapa kamu tidak memikirkan kami? Saat itu, apakah Anda ingin menekan mobil Songjiang kami? Hasilnya akhirnya gagal. Sekarang kita mengatakan bahwa kita adalah saudara. Ketika saya berada di balik pisau, mengapa saya tidak memikirkan persaudaraan saya? Wajah bos mobil Yang Cheng tiba-tiba tampak canggung. Saat itu, dia sangat ingin mengambil kesempatan ini untuk menginjak kepala mobil Songjiang dan berhasil di tempat pertama. Tapi saya tidak menyangka mereka telah bergabung dengan Madian, tetapi mereka masih belum berhasil, dan Madian Motors bahkan tidak mendapatkan hadiah. Pilihan 4 mobil menempati peringkat kedua, dan jarak dengan yang pertama sangat kecil, semuanya menyesali kekalahan. Namun, mereka tidak kehilangan uang di Yang Cheng Motors. Mereka selanjutnya bekerja sama dengan Madian dan memperoleh lisensi teknis dari 2 kendaraan Madian. Mereka juga menggunakan teknologi ini untuk meningkatkan kinerja model yang dikembangkan secara mandiri. Feng Yu melihat sekeliling selama seminggu, di mana kerja sama dengan perusahaan mobil asing, bukan hanya keluarga mobil Yang Cheng. Anda dapat memikirkannya saat itu, kita harus menjadi keluarga. Anda dapat memikirkannya saat itu, jika kami bukan penyelenggara Anda bahkan belum diundang ke kualifikasi. Anda dapat memikirkannya saat itu. Anda tidak siap untuk berpartisipasi pada saat itu. Kemudian, Anda berinisiatif mencari pintu untuk berpartisipasi. Nada bicara Feng Yu sangat buruk. Ketika saya mendapatkan penghargaan ini, hal pertama yang saya pikirkan adalah Anda.
Tetapi Anda acuh tak acuh dan sama sekali tidak tertarik. Belakangan, saya melihat perusahaan mobil top dunia telah datang. Saya tahu bahwa akan ada banyak peluang eksposur kali ini. Anda akan datang dan bergabung satu sama lain. Bisakah kita mengatakan tidak? Jika Anda ingin menang, tidak ada cara. Anda, perusahaan mobil domestik, telah membantu mobil Magic City meraih penghargaan Lightyear Pearl. Ada juga harapan besar. Namun, Anda lebih suka bekerja sama dengan perusahaan mobil asing, dan tidak ada yang datang kepada kami. Sekarang, salahkan kami karena tidak membantu Anda, tidak memberi Anda kesempatan untuk menang. Masih ada beberapa hal yang orang luar tidak tahu. Apakah kamu tidak tahu kapan aku melakukannya? Berapa banyak perusahaan mobilmu yang telah mencap tiketnya? Apakah kamu masih menggunakan aku sedikit? Apakah aturan kegiatannya tertulis? Jika ada, apakah itu apa konsekuensi dari pelanggaran? Saya telah meninggalkan Anda muka, dan saya khawatir saya akan kehilangan muka perusahaan mobil Cina kami. Pada akhirnya, katakanlah Anda ingin memenangkan hadiah, dan mobil Anda cukup bagus. Jika Anda mengeluarkan kendaraan yang berpartisipasi dalam pemilihan, Anda bertanya pada diri sendiri, meskipun Anda memenangkan hadiah, jangan Anda merasa tersipu sendiri. Penelitian dan pengembangan independen. Anda berapa banyak teknologi yang benar-benar dikembangkan sendiri? Sudahkah Anda memperkenalkan sejumlah model baru ke perusahaan mobil asing? Kamu pikir kamu telah mengambil keuntungan dari harga yang besar, dan memperkenalkan teknologi model baru dengan harga yang sangat murah. Tetapi pernahkah kamu memikirkan mengapa harganya sangat rendah? Itu karena kami memiliki mobil Songjiang. Dan kamu benar-benar mengambil apakah itu murah? Saya membeli teknologi orang lain dan berapa banyak keuntungan yang dibawanya kepada orang lain. Selalu perkenalkan, kapan Anda bisa benar-benar mengejar mereka secara teknis. Berapa banyak keuntungan yang kamu dapatkan dari acara ini? Kamu tahu itu di dalam hatimu. Sekarang, pada gilirannya, salahkan kami, kamu penuh dengan juru masak. Wajah Departemen Meng marah dan menatap para bos perusahaan mobil lain. Bagaimana Feng Yu mengatakan bahwa itu sama sekali berbeda dari apa yang mereka katakan. Sekarang lihat sikap setiap orang dan pahamilah bahwa siapapun yang berkata itu benar. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar dibodohi oleh orang-orang ini, dan dia juga menyinggung Feng Yu. Ini bukan hanya orang kaya dunia, tetapi juga orang-orang yang sangat dihargai oleh para pemimpin. Bagaimana dia bisa begitu sial? Namun, sangat penting untuk segera meredakan hubungan. Feng, aku menelepon mereka hari ini, dan aku meminta maaf kepada Taihua Holding Group. Kalian terlalu bodoh. Feng telah melakukan banyak hal untukmu, apa yang telah kamu lakukan? Aku masih tidak meminta maaf. Yang lain melihat mata Meng melebar, tetapi tidak ada yang mau meminta maaf terlebih dahulu. Ketika itu baik, mereka harus berebut. Hal yang memalukan ini, tentu saja, adalah bersembunyi di belakang. Feng Yu menatap dagunya, Meng Bu, kamu tidak perlu banyak bicara. Mereka adalah tipe orang yang tahu apa yang salah dan tidak akan pernah mengakui kesalahan mereka. Jika orang seperti itu ada dalam bisnisku, mereka sudah melakukannya, dipecat. Saya sudah mempelajari mobilnya sendiri, dan saya masih ingin memenangkan hadiahnya. Bahkan mobil mainan yang diproduksi oleh Songjiang tidak sebagus itu. Saat kalimat ini keluar, pemilik mobil lain tidak bisa melakukannya. Mobil Songjiang Anda lebih kuat dari kami, tetapi kami mengatakan bahwa mobil kami tidak sebagus mobil mainan Anda. Apakah ini sudah berakhir? Tidak begitu menghina. Bagaimana, lihat kamu seperti ini, masih belum yakin. Ayo, lihat mobil mainan ini, bagaimana menurutmu? Feng Yui mengulurkan tangan dan asisten di belakangnya menyerahkan album foto yang sudah disiapkan. Feng Yu mengeluarkan satu. Zhang, letakkan di atas meja. Semua orang memandang mereka dengan mata tidak puas. Seberapa buruk mobil mereka, tapi tidak sebagus mobil mainanmu. Coba lihat, bisakah mobil mainanmu terbang? Sekilas ini memang mobil mainan, hanya seukuran koper, ada anak kecil duduk di dalam mobil. Tapi bagaimana Anda melihat model ini? Hei, lihat, ini bukan salah satu dari Songjiang. Seseorang berseru. Kalau orang lain melihatnya,
memang seperti ini, yaitu satu bukan convertible. Wajah depan ini, pantatnya terlihat persis sama. Memenangkan mobil, mereka pasti akan memberi lebih banyak perhatian. Benarkah satu didasarkan pada mobil mainan? Yang lainnya terkejut. Ini tidak mungkin. Bagaimana mobil bisa dibuat dari mobil mainan? Tetapi faktanya ada di depan kita, dan mereka tidak boleh mempercayainya. Waktu di atas foto ini jelas setahun yang lalu, dan masih belum ada 1 tahun sebelumnya. Lihat ini lagi. Feng Yu melemparkan gambar lain ke lantai, dan bos perusahaan mobil dengan cepat mengulurkan tangan dan mengambil satu, lalu melihat dengan hati-hati. Ups, bukankah ini Olimpiade Nasional? Yang ini bukan mobil sport Songjiang. Ini adalah rusa oriental. Setiap kali mereka melihat sebuah gambar, mereka dikejutkan oleh satu hal lagi. Kemudian mereka melihat beberapa gambar aneh, mobil di atas. Sepertinya saya belum melihatnya, tetapi terlihat sangat indah ketika saya melihat penampilannya. Sekarang kamu percaya? Ini mobil mainan elektrik yang diproduksi oleh Ice City Machinery Manufacturing Group kita. Mobil listrik sudah ada di luar negeri, tapi teknologi ini masih blank di negara kita. Tapi blank itu sekali, mulai tahun depan, Wisongjiang mobil itu akan meluncurkan mobil listrik kecil. Semua mobil mainan yang kami produksi diperbesar sesuai dengan proporsi tertentu. Ini adalah desain mobil penumpang kami. Anda benar-benar meremehkan mobil mainan, tetapi saya ingin memberitahu Anda bahwa banyak barang kami awalnya berevolusi dari mainan. Itu konon dibuat berdasarkan mobil mainan, dan mobil asing dibuat sesuai bentuk komiknya. Membuat mobil berdasarkan bentuk komik. Mereka merasa bahwa ketiga pandangan mereka sekali lagi terpengaruh secara serius. Feng Yuke tidak berbohong, seperti mobil Batman dan mobil pria kulit hitam adalah komik pertama dan mobil asli. Tentu saja, ada juga komik yang disesuaikan dengan mobil sungguhan, seperti Transformers. Dulu kami memproduksi sepeda motor. Lalu kami belum membuat mobil. Sekarang, mobil kami laris manis di China dan diekspor ke banyak negara dan wilayah. Saya ingat perusahaan kami masih memproduksi mesin pertanian. Kapan Anda membuat mobil? Sudah berapa tahun kamu meningkatkan teknologimu? Apakah kamu benar-benar menghargai penelitian teknologi? Kalian, ukuran orangmu, ikan besar dan daging besar tidak dimakan. Apakah ada minuman yang enak? Kami bekerja untuk hiburan. Seseorang berbisik. Bekerja untuk hiburan. Produk Anda sendiri bagus. Apakah Anda perlu keluar untuk bersosialisasi dengan orang lain? Dengan meminta seseorang untuk makan, biarkan orang memesan mobil Anda. Apakah ini sangat mulia? Berapa biaya perhotelan tahunan yang Anda miliki? Pernahkah kamu? Berapa banyak uang yang dapat diinvestasikan dalam penelitian teknis? Kamu tinggal di rumah besar, jangan katakan itu, makan dan pakai semua pabrik diganti, bahkan anggota keluargamu diganti. Berapa pengeluaran ini dalam setahun? Di grup manufaktur mesin bincang kami, bahkan Ketua Li Mingde tidak memiliki tingkat penggantian yang tinggi untuk salah satu pemimpin departemen Anda. Gaji Anda tidak naik dalam beberapa tahun terakhir. Berapa banyak kontribusi Anda untuk perusahaan? Gaji grup manufaktur mesin bincang kami selalu di depan Anda, karena kami telah menghemat semua uang yang seharusnya tidak kami belanjakan. Semuanya. Perusahaan terbelakang tidak ingin meningkatkan teknologi. Mereka ingin pergi ke jalan yang salah, Anda hanya memimpin perusahaan ke depan. Jangan katakan bahwa Anda adalah perusahaan milik negara, berapa banyak pekerja yang dibangkitkan. Uang Anda hasilkan bukan uang rakyat kami. Berapa pajak yang telah Anda bayarkan dan berapa keuntungan yang telah Anda bayarkan. Setiap tahun Anda pergi ke luar negeri untuk belajar. Apa yang telah Anda kunjungi? Saya pikir Anda benar-benar menganggap ini sebagai kesempatan untuk perjalanan umum. Perusahaan kami juga bepergian ke luar negeri setiap tahun, tetapi setiap kali kami kembali, kami dapat memiliki banyak teknologi untuk kami. Peningkatan. Dalam pandangan mereka, investigasi adalah stres, tetapi menurut Anda, investigasi telah menjadi kesejahteraan. Sejujurnya, saya sangat memandang rendah Anda. Menurut pendapat saya, mobil yang Anda buat benar-benar tidak sebagus mobil mainan kami. Kata-kata Feng Yu sangat berat, seolah-olah mereka mengkritik bawahan mereka,
tetapi tidak ada yang keberatan dengan mereka, dan tidak ada yang memotongnya. Ceritakan banyak, kamu bisa kembali dan memikirkannya sendiri. Kalau tidak, ketika kamu mengadakan Pearl Award lagi tahun depan, mungkin kamu tidak punya kesempatan untuk mencalonkan. Feng Yu bangkit dan pergi. Departemen Meng membuka mulutnya dan tidak berkata apa-apa. Dia membenci para bos perusahaan mobil ini, sepertinya Feng selalu benar. Perusahaan mobil ini perlu diperbaiki, harus diperbaiki, dan segera diperbaiki. Meng Bu, ada 2 tamu, saya pikir Anda mungkin tertarik untuk melihatnya, Ketua Grup Tata India, Latat Tata dan Ketua Tata Motors, Bijin Tata. 1 jam kemudian, setelah Departemen Meng naik ke pendidikan ideologi pemilik mobil, seperti mode auto, mereka menerima telepon dari Feng Yu. Kenaikan Departemen Meng segera menunjukkan bahwa itu gratis. Sepertinya Feng Yu masih memikirkan negara seperti di legenda. Departemen Meng, Tata Group dan Taihua Holding Group dan Feng Feng Holding Group kami adalah mitra yang sangat dekat. Mereka berniat bekerja sama dengan perusahaan mobil di negara kita. Bidang mobil penumpang secara alami. Terkait dengan pembangunan mesin bincang. Grup bekerja sama, tetapi di bidang kendaraan niaga, perlu direkomendasikan ke Kementerian Luar Negeri. Departemen Meng sangat gembira. Ini untuk memberinya pujian. Bagaimana Feng Yu, beberapa perusahaan kendaraan komersial di China tidak dapat menghubungi. Tata Motors bergerak di bidang kendaraan niaga, khususnya kendaraan mid-size dan heavy duty, yang menempati urutan 3 besar dunia dan lebih kuat dari Madian. Manfaat bekerja dengan mitra yang kuat sangat banyak. Departemen Meng memandang Feng Yu, sebenarnya, truk-truk besar, tetangga Songjiang Auto sangat baik, dengan mode auto, Dongfeng Motor Company, DEL, adalah perusahaan teratas kendaraan komersial Huaxia. Jika itu dia akan memilih mobil Magic City, tapi setelah dipikir-pikir, dia merasa baik lagi. Karena itu, satu gas pasti akan menghadapi transformasi, dan lebih fokus pada kendaraan komersial, sehingga Anda dapat menghindari persaingan dengan Songjiang Motor. Ini juga harus menjadi yang paling ingin dilihat Feng Yu. Saya mewakili kain industri Huaxia, terima kasih Jenderal Feng karena telah mengantre kami. Saya dapat melihat bahwa itu sangat cocok, mereka juga dapat berubah, dan kemudian berspesialisasi dalam kendaraan komersial. Feng Yu menggelengkan kepalanya, Meng Bu, saya pribadi merasa itu tidak cocok untuk satu tarikan napas. Karena gas masih memikul tugas merevitalisasi mobil berbendera merah, merek mobil paling awal dan paling terkenal di negara kita seharusnya jangan sampai hilang. Feng Yu mengatakan ini, tetapi sangat mengejutkan bahwa Departemen Meng sudah habis. Dia juga agak pemalu pada saat yang sama, sepertinya dia adalah penjahat kecil. Orang-orang Feng Yu sama sekali tidak ingin tergoda, mungkin dia bahkan tidak melihatnya. Lagi pula, di bidang mobil penumpang, Songjiang Motors telah menguasai lebih dari 40% pasar di China. Jika demikian, Dongfeng Motor lebih cocok. Mereka juga terkenal di China dengan truk ringan dan truk berat. Hanya saja dia memiliki beberapa keraguan. Jika ini untuk memperkenalkan merek Tata, apakah tidak berdampak besar pada mereknya sendiri? Kalau Feng selalu bilang begini, menurut saya Dongfeng Motor sangat cocok, tapi bagaimana cara kerja samanya? Setelah memperkenalkan merek Tata Motors, apakah kita akan seperti tahun yang sama, karena volume penjualan ini lebih tinggi, merek milik sendiri akan hilang? Sama sekali tidak. Kerja sama ini berbeda dengan perusahaan mobil lain dan perusahaan mobil luar negeri. Kami adalah kerjasama teknis. Meskipun kami juga memproduksi mobil merek mereka, kami tidak perlu mempromosikan merek lain. Dan ini 2 arah, dan mereka juga ingin membantu merek mobil kami memasuki pasar India mereka, dan waktu usaha patungannya hanya 10 tahun. 10 tahun sudah cukup untuk membuat teknologi kendaraan niaga China menjadi langkah besar, dan selama dipromosikan dengan baik, tidak khawatir merek lain akan menekan merek dalam negeri. Begitu ada tanda seperti itu, Anda dapat sepenuhnya menghentikan kerja sama setelah 10 tahun, atau menegosiasikan kembali rencana kerja sama. China tidak mengizinkan modal asing untuk mendirikan pabrik mobil sendiri, dan India juga sama. Oleh karena itu, Tata tidak hanya akan mendirikan pabrik patungan di China,
tetapi Songjiang Motor dan Dongfeng Motor juga bisa mendirikan perusahaan patungan dengan Tata di India. Tentu saja, kedua belah pihak harus berkompromi. Tata Motors memiliki 35% saham dalam usaha patungan dengan Songjiang Motor, lebih dari sepertiganya membuat Songjiang Auto tidak mungkin membentuk holding mutlak. Juga, Meng Bu mengangkat matanya dan membulat, maksudmu, kita bisa berinvestasi di pabrik patungan di India. Kendaraan komersial kita bisa diproduksi langsung di India. Kendaraan komersial China lemah, dan mereka tidak mendapat peringkat internasional. Kelihatannya kapasitas produksinya bagus, tapi nyatanya sebagian besar produksi dan penjualannya adalah kendaraan joint venture. Bahkan negara seperti Vietnam pun sulit mengekspor, apalagi mengekspor lebih jauh. Saya tidak berharap untuk segera memasuki pasar India, tetapi industri otomotif Asia yang kuatlah yang dapat mengalahkan Pulau dan Korea Selatan. Kerjasama, tentu saja dua arah. Dalam hal ini, saya sudah bernegosiasi dengan Ladan. Menurut saya pribadi, kondisi ini sudah sangat murah hati. Jika Anda tidak puas, Anda hanya bisa meminta maaf. Puas, aku sangat puas. Departemen Meng sedang terburu-buru. Tanpa bantuan Feng Yu, jangan bicara tentang pendirian perusahaan patungan di India. Ekspor pun tidak mungkin, dan tidak ada persaingan sama sekali. Apa slogan Tata Motors? Kualitas negara maju, dan harga negara berkembang. Ini bukan hanya slogan, tetapi juga apa yang mereka lakukan. Wajah kegembiraan Meng penuh dengan lampu merah. Sungguh pencapaian yang luar biasa, bahkan dalam artian pabrik patungan Songjiang Motor di Rusia bahkan lebih penting. Dan Feng Yu pertama kali memberitahunya bahwa ini bisa menjadi perkenalan dan keluar, yang dia pimpin dan selesaikan, dan kerja keras negara, tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa. Meng Bu sudah habis, saya akan perjelas dulu. Saya telah belajar sedikit. Di kendaraan komersial China, teknologi canggihnya terlalu sedikit daripada Tata. Jika kami masih ingin mempertahankannya, kami harus membayar lebih. Tidak masalah, uang ini, Dongfeng Motor tidak bisa keluar, kita beri mencari cara. Uang beri tidak cukup, aku pergi melamar di atas. Departemen Meng naik saat ini tampaknya sangat tegas dan bertanggung jawab. Feng Yu menoleh kedua tuan Tata dan berkata dalam bahasa Inggris, pimpinan kain industri negara kita telah setuju. Awalnya dikonfirmasi bahwa Dongfeng Motor dan Tata Motors bekerja sama di bidang kendaraan komersial. Ketentuan yang kami sepakati sebelumnya tidak akan berubah. Menarik satu. Tata mengangkat kacanya, semua orang juga berdenting, bingkai besar masalah ini akan diperbaiki, detail spesifiknya. Tentu saja Tata Motor dan Dongfeng Motor berdiskusi, Feng Yu tidak akan berpartisipasi. Tata Group telah menjadi salah satu mitra terpenting Feng Yu di Asia. Dan di berbagai bidang, telah dilakukan kerjasama yang mendalam. Itu selalu negara maju yang bersatu dan mendapat untung di negara berkembang. Sekarang Feng Yu akan bergiliran, menyatukan grup Tata India, yang juga merupakan negara berkembang, untuk menghasilkan uang di negara maju di Eropa dan Amerika. Biarkan para kapitalis di negara maju memahami bahwa negara berkembang tidak begitu baik untuk dihadapi, dan bahkan jika mereka tidak hati-hati, mereka akan digigit. Meskipun Feng Yu melipat wajah Meng Bu di sore hari, di malam hari, dia memberikan pencapaian politik kepada Departemen Meng, yang tidak hanya menghilangkan kebencian dari Departemen Meng, tetapi sekarang Departemen Meng penuh dengan Feng Yu. Semua bersyukur. Feng Yu secara pribadi pergi ke bandara dan mengirim dua tuan Tata untuk naik ke pesawat. Kerja sama dengan Tata Group ini sangat sukses. Tarikan asli. Tata untuk perusahaan Eropa dan Amerika, tetapi juga banyak kebencian, dia sangat mengagumi rangkaian tindakan Feng Yu. Misalnya, di antara perekayasa perangkat lunak dunia, yang terbanyak kedua adalah orang India, dan Cina hanya menempati peringkat ketiga. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa mungkin orang India adalah insinyur perangkat lunak terbanyak di dunia, karena ada 40% insinyur perangkat lunak di Silicon Valley, semuanya orang India. Feng Yu dapat membiarkan industri perangkat lunak Huaxia berdiri di puncak, Microsoft keras, dan masih menang, ini membuat Ladan Tata iri. Konsultasi Tata mereka juga merupakan salah satu perusahaan top di dunia. Mereka juga mencoba memanggil kembali orang India di luar negeri, tetapi efeknya jauh dari lebih baik daripada Yinsan.
Nyatanya, Feng Yu tidak memiliki cara yang baik, karena kondisi nasional China masih sangat berbeda dengan kondisi nasional India. Meskipun mereka semua adalah negara berkembang dengan populasi besar, meskipun mereka sudah mulai memperhatikan pendidikan, kesenjangannya terlalu besar. India memiliki daerah kumuh yang jelas, dan intensitas transformasinya jauh lebih sedikit daripada China. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin di India bahkan lebih besar, dan bahkan sistem kelas telah dipertahankan selama bertahun-tahun. Inilah mengapa banyak orang India yang enggan kembali ke India, tetapi banyak orang Tionghoa yang bersedia kembali ke tanah air. Tentu saja adat istiadat setempat, kekayaan dan kekayaan, orang tua tidak jauh dan gagasan tradisional Tionghoa lainnya, tetapi juga mempengaruhi banyak orang Tionghoa. Kehidupan negara Mi, bagaimanapun, tidak dapat diterima oleh semua orang Tionghoa. Terutama orang Tionghoa miskin itu, mereka lebih ingin memasuki kota, daripada tinggal di pinggiran kota setelah negara beras. Apa bedanya mereka yang tinggal di pedesaan Tiongkok? Masih banyak orang yang suka tinggal di kota yang ramai. Meskipun Feng Yu tidak memberikan nasihat yang baik kepada Ladan, kedua belah pihak telah meluncurkan berbagai kerjasama di bidang elektronik, komunikasi, perangkat lunak, jaringan, otomotif, bahan kimia sehari-hari, makanan, dan banyak aspek lainnya. Misalnya, Feng Yu berjanji dalam 10 tahun ke depan akan didirikan beberapa pabrik besar di India dan Tata Group, sehingga Ladan sangat senang. Namun, dia tidak menyangka bahwa Feng Yu percaya bahwa upah per kapita China akan meningkat pesat, populasi akan mengalami pertumbuhan negatif, dan tenaga kerja tidak lagi murah. Saat itu, India adalah tempat yang sangat bagus untuk membangun pabrik. Biaya tenaga kerja rendah, dan tidak banyak orang yang dapat bekerja, yang secara efektif dapat mengurangi biaya produksi banyak produk. Adapun Amerika, Feng Yu memilih Brasil. Di tempat itu, perekonomian juga penuh dengan bahaya tersembunyi yang serius. Apakah itu akan runtuh sebelum kelahiran kembali Feng Yu? Di dunia ini, Feng Yu tidak melihat perubahan. Jadi dalam waktu kurang dari 10 tahun, ekonomi Brasil masih akan runtuh. Saat itu, biaya tenaga kerja Brasil akan jauh lebih rendah, menjadi pusat pabrik terbesar Feng Yu di Amerika. Di Eropa, sebagian besar masih dibangun di Rusia, dan kemudian ditujukan ke Inggris dan negara lain. Feng Yu tidak akan pergi ke Prancis untuk membangun pabrik. Dari sana, pihak Prancis dapat mengubah dari istirahat ganda menjadi istirahat 3 minggu, dan para pekerja masih belum puas. Mereka meminta 3 hari dalam seminggu dan istirahat selama 4 hari. Di tempat ini, Feng Yu takut berinvestasi. Biaya tenaga kerja pasti bisa menakuti orang. Mantan perusahaan Thomson, yang kemudian dikalahkan, bahkan jatuh ke dalam kebangkrutan, dan itu tidak terlepas dari hal tersebut. Sekarang Thomson masih menjadi produsen alat listrik terbesar di Amerika Utara, produsen alat listrik teratas di Eropa. Biaya tenaga kerja telah melonjak sebesar 20%, dan tidak tertahankan untuk beralih ke perusahaan manufaktur manapun. Namun, dunia ini mungkin memiliki beberapa perbedaan, setidaknya sebagai salah satu sekutu terpenting Feng Yu tidak ingin menyaksikan bisnis ini runtuh. Dikatakan bahwa di set-top box TV, Thomson adalah pemimpin pasar dunia, pembuat berbagai standar, dan sekarang kerja sama dengan peralatan angin dan hujan berjalan lancar. Bersama dengan produksi cakram DVD Thomson, itu juga menjadi yang nomor 1 di dunia, dengan kerjasama yang mendalam dengan elektronik angin dan hujan. Ada juga TV set yang erat kaitannya dengan Changhong. Feng Yu sudah mengingatkan ketua Thomson bahwa mereka terlalu bergantung pada efisiensi pabrik. Penelitian dan pengembangan teknologi Thomson dalam beberapa tahun terakhir agak ketinggalan zaman, terutama ketika mereka berada di TV, mereka berada di jalur yang salah dengan fokus pada TV plasma. Thomson dulu mengandalkan efisiensi produksi yang lebih tinggi, sehingga biayanya sendiri tidak tinggi, dan dengan saluran penjualan yang kuat dan keunggulan merek, untuk memastikan keuntungan. TV plasma kini telah menunjukkan tanda-tanda penurunan dan pertumbuhan melambat. TV LCD layar lebar yang ringan, tipis, dan sama semakin diterima oleh keluarga biasa. TV layar datar dengan ukuran yang sama, satu untuk lebih dari 10.000, satu untuk lebih dari 5.000, biasanya tidak memiliki perbedaan besar bagaimana konsumen biasa memilih. Selain itu,
Produsen TV LCD sekarang mengklaim bahwa TV plasma sangat menguntungkan, dan konsumen menderita kerugian, membuat TV plasma lebih sulit. Di pasar TV layar datar, penjualan TV LCD telah mencapai hampir 50% dan masih terus meningkat. Belum lagi, panel LCD bukan hanya TV, tapi juga monitor komputer. Pada awalnya, Thomson berfokus pada plasma, bukan hanya karena plasma lebih jernih, tetapi juga karena produksi plasma lebih mudah daripada kristal cair, dan biaya produksi TV layar lebar lebih rendah. Namun saat ini pasar panel LCD dengan permintaan terbesar adalah monitor LCD, yaitu layar kecil. Plasma ini tidak bisa dilakukan sama sekali. Sama seperti ketika Anda masih menonton TV 19 inci, 21 inci, pasar tiba-tiba mulai menjual TV 42 inci, ukuran tengahnya tidak, maka banyak orang lebih suka memilih 21 inci. Karena perumahan banyak orang sekarang tidak begitu besar, mereka tidak harus menggunakan layar sebesar itu. Di mata banyak orang, layar lebar terlihat memusingkan. Jelas bahwa plasma lebih murah di TV layar lebar, tetapi karena kejelasan dan alasan lain, harganya lebih tinggi, mengatakan bahwa mereka lebih menguntungkan, yang sebenarnya tidak mengurangi mereka. Kesulitan teknis pengurangan layar plasma jauh lebih tinggi daripada perluasan layar LCD. Penerapan panel LCD sekarang lebih luas, dan ditakdirkan bahwa pangsa pasar plasma secara bertahap akan menyusut. Thomson memilih rute yang salah, dan masih ada peluang untuk berubah. Namun, investasi yang dibutuhkan lebih besar lagi. Tetapi jika mereka menunggu sampai undang-undang perburuhan negara mereka berubah, mereka ingin beralih ke tablet LCD, sudah terlambat. Saat itu, Thomson yang sangat bergantung pada biaya produksi akan kehilangan keuntungannya, bahkan ini akan menjadi kerugian. Saat itu, Thomson benar-benar akan menempuh jalan lama kebangkrutan. Namun, setelah Feng Yu mengingatkan, Thomson memutuskan untuk berjalan dengan kaki yang sama dengan grup bintang 4, LCD dan plasma. Mereka semua melakukannya, dengan keunggulan merek Thomson mereka, ditambah dukungan teknis dari Taihua Holdings dan Philips. Mereka masih bisa menghasilkan uang. Bantuan Feng Yu untuk Thomson juga merupakan alasan penting, yaitu, biarkan perusahaan di negara pulau mematuhi plasma, dan kemudian makan kerugian. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.